Bayangkan kamu adalah seorang raja. Di depanmu ada hidangan terbaik dari seluruh kerajaan. Tapi kamu tidak mau menyentuhnya. Kamu malah bergumam dalam hati. Apakah ini hidangan terakhirku? Inilah kisah para penguasa yang takut pada makanan mereka sendiri. Teman-teman, pernah nggak lihat raja di film yang mukanya tegang saat mau makan? Padahal makanannya super mewah. Ternyata bukan tanpa alasan. Para raja zaman dulu hidup dalam ketakutan setiap hari. Mereka takut diracuni oleh orang-orang terdekat. Saudara sendiri, istri sendiri, bahkan juru masak pribadi. Salah satu contoh paling terkenal adalah Kaisar Claudius dari Romawi. Beliau sangat suka jamur. Jamur adalah makanan favoritnya. Tapi suatu hari, jamur itulah yang membunuhnya. Ia diracuni oleh pencicip makanannya sendiri. Orang yang tugasnya justru melindunginya dari racun. Pencicip itu bernama Halotus. Ia bertindak atas perintah istri Claudius, Agrippina. Agrippina ingin anaknya menjadi kaisar, maka ia memanfaatkan orang terdekat untuk membunuh suaminya. Kisah ini menunjukkan satu hal. Ancaman terbesar tidak selalu datang dari musuh di luar, tapi dari orang yang kita percaya sepenuhnya. Cerita seperti ini tidak hanya terjadi di Romawi. Banyak tokoh besar lain juga mengalami ketakutan yang sama. Mark Antony adalah panglima perang Romawi yang sangat terkenal. Ia adalah pria pemberani di medan perang. Tapi di meja makan, ia sangat ketakutan. Ia takut diracuni oleh Cleopatra, kekasihnya sendiri. Mark Antony selalu meminta pencicip makanan. Ia tidak mau makan sebelum orang lain mencobanya. Cleopatra kemudian menunjukkan betapa mudahnya meracuni anggur. Ia melakukannya tepat di depan mata Antony. Tujuannya untuk menunjukkan betapa rapuhnya percayaan mereka. Di dunia timur ada cerita dari Kesultanan Ottoman. Sultan Mehmed sang penakluk hampir menjadi korban racun. Musuhnya mengirimkan tomat yang sudah diracuni. Meski cerita ini masih diperdebatkan, efeknya sangat nyata. Sultan Mehmed melarang tomat masuk istana, bertahun-tahun lamanya. Jadi bagi para raja, makanan bukan soal enak atau tidak, tapi soal hidup dan mati. Lalu bagaimana cara para raja melindungi diri? Mereka punya dua strategi utama. Strategi pertama adalah pencicip makanan. Ini seperti tester sebelum kamu membeli produk, tapi versinya jauh lebih ekstrim. Ratu Elizabeth pertama di Inggris menggunakan sistem ini. Setiap makanan harus dicicipi oleh bangsawan wanita di hadapan seluruh istana. Jika pencicip masih hidup setelah beberapa menit, baru sang ratu berani makan. Di Jepang, sistem ini juga berlaku. Juru masak istana punya tugas resmi sebagai pencicip. Mereka harus mencoba makanan kaisar duluan. Strategi kedua lebih ekstrim lagi. Raja Mithridates ke-6 dari Pontus punya cara unik. Ia minum racun dosis kecil setiap hari. Tujuannya agar tubuhnya kebal. Dan strategi ini berhasil. Tubuhnya benar-benar kebal racun. Tapi ada ironi besar. Ketika ia kalah perang dan ingin bunuh diri, ia mencoba minum racun. Tapi racun tidak mempan. Ia tidak bisa mati dengan racun. Akhirnya ia meminta bawahannya membunuhnya dengan pedang. Tapi tidak semua ketakutan para raja berasal dari racun. Beberapa ketakutan datang dari dalam diri mereka sendiri. Raja Ludwig II dari Bavaria adalah contohnya. Ia dikenal sebagai Raja Dongeng. Istana-istananya sangat indah dan megah. Tapi di balik itu ia hidup dalam ketakutan. Ia takut dikhianati, ia takut diracuni. Ia semakin menarik diri dari dunia politik. Matinya pun masih misterius. Ada juga raja yang takut kehilangan kendali. Mereka tenggelam dalam kemewahan. Mereka melupakan tugas kerajaan. Seperti kisah Ratu Nilakendra dari Pajajaran. Ia terlalu menikmati kesenangan duniawi, hingga kerajaannya runtuh. Jadi yang ditakuti para raja bukan hanya racun. Mereka takut dikhianati, mereka takut kehilangan kendali. Dan yang paling berat,
Mereka takut kesepian di puncak kekuasaan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, kepercayaan adalah hal yang sangat berharga. Orang yang benar-benar tulus di sekitar kita tidak banyak. Kedua, kekuasaan dan kemewahan tidak menjamin kebahagiaan. Bahkan bisa membuat seseorang semakin kesepian. Ketiga, saat ini kita tidak perlu takut diracuni, tapi kita tetap perlu waspada terhadap pengkhianatan. Bentuknya mungkin berbeda. Bisa berupa gosip, bisa berupa keputusan di belakang kita, bisa berupa kepercayaan yang dikhianati. Maka jagalah hubungan baik dengan orang-orang terpercaya. Nikmati makanan bersama keluarga dan teman. Karena kebahagiaan sejati bukan dari kekuasaan, tapi dari orang-orang tulus di sekitar kita. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Komentari juga raja mana yang paling paranoid menurutmu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video sejarah berikutnya. Bye-bye.